Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa, program kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M YYN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk episode ke-7 bertepatan dengan puasa ke-7 atau ke-6 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan berdiskusi mengenai tema bagaimana kita mengasah kepekaan sosial kita di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Jaja Suteja MPDI. Selamat sore Pak. Dan kedua narasumber kita Bapak Wahid Hasim M.Hum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan nanti saya akan mendampingi narasumber dan juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk melakukan diskusi. Dan apabila dalam prosesnya nanti ada pemirsa yang ingin bertanya atau menyampaikan pengalamannya, berbagi pengalaman, pemirsa dapat menghubungi nomor telepon RCTV atau dapat menghubungi melalui nomor WA yang tertera di layar televisi pemirsa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bulan Ramadan ini segala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Banyak juga peluang-peluang untuk melaksanakan kebaikan. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk mengasah diri kita, untuk tadi memanfaatkan peluang-peluang tentang kebaikan, untuk melakukan kepekaan-kepekaan sosial kita diasah kemudian dikembangkan. Nah, mungkin langsung saja pengantar dari narasumber kita, pertama dari Bapak Dr. Jaja Suteja, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa RCTV yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian di hari yang ke-7. Dan tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu Ramadan mengasah kepekaan sosial. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya tetap mendapatkan nikmat oleh Allah, khususnya adalah nikmat sehat walafiat, karena sesungguhnya nikmat sehat ini adalah anugerah yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Dengan kesehatan yang kita rasakan, kita bisa beraktivitas. Dengan kesehatan yang kita rasakan, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa pergi kemana-mana. Ini adalah anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, kata Allah, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmat dari Allah kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita menjadi hamba Allah yang kufur akan nikmat Allah, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin pemirsa RCTV yang budiman, sesuai dengan tema kita hari ini, Ramadan mengasah kepekaan sosial, kita tahu bahwa tujuan kita melaksanakan puasa sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan atau esensi dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah dalam rangka menjadikan diri kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa bukan hanya orang yang cerdas secara spiritual saja kepada Allah, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bisa sinergi, mengkombinasikan keseimbangan hidup
antara hablum minallah dan juga hablum minanas. Antara dimensi ilahiyah dengan dimensi insaniyah. Makanya banyak sekali indikator yang menyebutkan tentang orang yang bertakwa. Dan dimensi itu tidak semuanya dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah ini jelas, ya, konteksnya adalah hablum minallah. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, ini adalah dimensi ilahiyah yang perlu kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang tepat dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan cara memperbanyak sholat malam, ya, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Memperbanyak tilawah Al-Quran, ya, sampai menghatamkan Al-Quran, bahkan memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, termasuk juga berbagai aktivitas ibadah lainnya yang memiliki dimensi ilahiyah langsung kepada Allah. Nah, tetapi ternyata orang yang bertakwa juga harus memiliki dimensi insaniyah. Artinya hablum minanasnya juga harus berjalan. Makanya kenapa ketika kita melihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaib wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa kata Allah, orang yang bertakwa itu yang pertama cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, adalah orang yang mau menginfakkan, orang yang mau mengeluarkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Dalam artian kita dianjurkan untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbagi dengan sesama, untuk saling ta'awun, karena ini menjadi indikator orang yang bertakwa yang pertama. Artinya ini adalah dimensi sosial. Ketika kita mau berbagi dengan sesama kita, kita mau membantu, kita mau mengeluarkan harta kita untuk anak yatim, untuk fakir miskin, maka ini adalah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang yang tidak mudah emosi kepada orang lain. Nah, ini juga adalah dimensinya sosial. Bagaimana ketika kita berpuasa, tetapi kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kita tidak mudah marah kepada orang lain, kita tidak membenci orang lain, karena kita yakin puasa yang kita laksanakan betul-betul karena Allah. Nah, oleh karena itu, dimensi yang kedua ini, ciri orang yang bertakwa yang kedua ini, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah emosi kepada siapapun. Kita menganggap orang lain itu adalah saudara kita, sahabat kita, yang harus kita teladani, yang harus kita berbuat baik dengan mereka. Untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Karena sesungguhnya umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya adalah bersaudara. Bahkan mungkin tidak hanya antar sesama umat Islam saja. Dengan yang berbeda agama sekalipun, hendaknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menghargai, saling mengayomi, sehingga tidak terjadi konflik, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Kenapa? Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita masih dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Orang yang dengan rela hati mau memaafkan orang lain, mau memaafkan kesalahan-kesalahan manusia yang lainnya. Kita sadar bahwa diri kita bukanlah makhluk yang sempurna. Walaupun jelas
Bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tetapi di antara kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, tetap ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada perbuatan dosanya. Oleh karena itu, hendaknya kita saling memaafkan satu sama lain. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bahkan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, manusia yang berbuat baik dengan sesamanya. Baik, ini dulu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, luar biasa sekali ya. Tadi baru awalan, belum kita memasuki pemaparan yang lebih mendalam dan serius. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah tayangan berikut ini kita akan kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kita dalam program Ramadan Menyapa. Program ini hadir setiap hari pukul 4 sampai 5 sore selama bulan Ramadan. Dan masih bersama kita dua narasumber kita yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Jaja bahwa dalam bulan Ramadan ini sebenarnya banyak sekali peluang-peluang untuk melaksanakan kebaikan. Karena ketakwaan manusia itu tidak hanya dilihat dari amal ibadah yang sifatnya vertikal ya Pak ya, tetapi juga bagaimana seorang manusia berhubungan dengan manusia lain dalam sebuah masyarakat. Nah, untuk melanjutkan pemaparan tadi, kami persilahkan kepada Bapak Wahid Hasim M. Hum untuk memberikan pemaparannya yang lebih mendalam, tentunya dengan perspektif yang berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaja ya. Tadi sangat menarik bahwa dari narasi ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu bahwa puasa itu mempunyai tujuan, yaitu bertakwa. Lalu takwa itu ada indikasinya, yaitu indikasi hablun minallah wa hablun minan nas. Pertanyaannya begini, mengapa puasa itu menciptakan orang bertakwa? Takwa itu apa? Itu satu. Lalu yang kedua, kalau puasa ini menghasilkan kepekaan sosial, apa kaitannya puasa dengan kepekaan sosial? Kira-kira itu pertanyaan yang sangat menarik, dan pengantar tadi membuat kita berpikir bahwa kita harus memikirkan mengenai makna takwa itu seperti apa gitu ya. Takwa itu yang pertama kali maknanya adalah takut kepada Allah, al-khauf ilallah. Nah, kenapa takut kepada Allah itu kemudian menciptakan orang dengan indikasi punya hubungan dekat dengan Allah dan punya hubungan dekat dengan manusia gitu ya. Nah, takwa ini sebagai suatu perasaan takut, khawatir, itu sebetulnya menyembunyikan satu kesadaran yang lebih dalam, yakni kesadaran bahwa Allah itu hadir. Allah itu ada dan selalu bersama kita, selalu meliputi kita, sehingga kita dalam kesadaran tentang keberadaan Allah bersama kita itu, kita akan selalu berada dalam petunjuk Allah. Tentu saja kita kemudian berada dalam alam kekhawatiran karena atau ketakutan karena manusia pada dasarnya adalah hewan. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berakal. Sebagai hewan, manusia punya nafsu, punya daya, punya kehendak, punya emosi gitu ya. Tapi manusia juga punya akal dan kemudian juga punya keimanan atau kecenderungan kepada Allah. Nah,
takwa itu merupakan satu kesadaran bahwa manusia itu penuh, bahwa manusia itu utuh, bahwa manusia itu memiliki kesadaran. Nah, hal ini sangat menarik karena pada ayat-ayat selanjutnya, pada surat Al-Baqarah ayat 184, 185, 186, itu puzzle mengenai takwa ini menjadi sangat jelas. Di antaranya adalah ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu melanjutkan ayat sebelumnya, ayyaman ma'dudan faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Penggalan ayat yang terakhir. Kalau ayat-ayat sebelumnya, kalau kalimat sebelumnya ini menjelaskan sederhana aja secara teknis bahwa kalau kita meninggalkan puasa, kita harus menggantikan di hari yang lain dengan jumlah hari yang sama dengan yang ditinggalkannya gitu. Tapi yang terakhir itu ada kalimat yang sangat menarik, yaitu wa intasumu khairul lakum. Kalau Anda berpuasa itu bagus untuk Anda. In kuntum ta'lamun, kalau Anda tahu. Kalau Anda tahu, ini artinya berarti mengisyaratkan bahwa puasa itu butuh pengetahuan, butuh ilmu. Nah, apa ya kaitannya ilmu dengan takwa? Nah, tentu saja takwa itu adalah suatu kesadaran, jadi ilmu itu adalah instrumen dari kesadaran. Orang yang tidak mempunyai ilmu, dia tidak akan mungkin memiliki rasa kesadaran di dalam hati. Nah, puzzle berikutnya ada pada ayat berikutnya, ini Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukbirullaha wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini juga penjelasan secara teknis. Jadi kalau misalnya kita tidak berpuasa maka harus menggantikan di waktu yang lain. Itu karena secara penuh, itu karena kita mengaku bahwa Allah itu maha besar. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, atas berbagai petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita, kepada kalian semua. La'allakum tashkurun, supaya kalian semuanya bersyukur. Nah, ini la'allakum tashkurun, bersyukur. Ketika kita memiliki rasa pengetahuan dan rasa takwa, itu kita bisa berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih. Kok bisa begitu ya? Nah, puzzle berikutnya ayat terakhir, yaitu Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, di sini dikatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi, apabila engkau ditanya wahai Muhammad oleh hambaku mengenai aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika mereka meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah memenuhi perintahku. La'allahum yarsyudun, supaya mereka itu mendapatkan petunjuk. Rasyidun, yarsyudun, mendapatkan petunjuk. Nah, ini menarik bahwa ayat pertama takwa, ayat yang kedua adalah pengetahuan, ayat yang ketiga adalah syukur, ayat yang keempat itu adalah mendapatkan petunjuk atau mursyidun. Nah, ini sebetulnya apa kaitannya dengan kepekaan sosial dengan demikian? Kalau takwa itu suatu kesadaran, maka di sini kesadaran ini sebetulnya kalau secara psikologis itu ada 3 level. Yang pertama adalah kesadaran kognitif, pengetahuan. Nah, di sini tadi la'allakum in kuntum ta'lamun, apabila engkau mengetahui, itu artinya sebetulnya kamu akan puasa kalau kamu tahu. Artinya orang yang punya pengetahuan itu akan senang dengan puasa. Karena puasa ini sendiri merupakan suatu tradisi panjang.
tidak sekedar tradisinya umat Islam, tapi juga umat-umat sebelumnya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu suatu tradisi yang kuat dari ribuan tahun yang lalu itu mengandung suatu pengetahuan yang kuat. Nah, kesadaran pertama itu adalah kesadaran pertama itu adalah pengetahuan konseptual itu, kognitif. Kemudian yang kedua itu adalah kesadaran yang bersifat afektif. Afektif itu adalah apabila kita memahami sesuatu, maka kemudian kita bisa bersikap sesuatu. Nah, afektif ini adalah suatu sikap batin, perasaan, kehendak, dan sebagainya ini yang sesuai dengan akal pikiran tadi, itu adalah kesadaran afeksi. Nah, afeksi ini yang oleh para pembicara pertama, Ustadz Jajak tadi ya, yang ada kepekaan sosial, ada hubungan dengan manusia. Ini kalau tidak mempunyai afeksi, tidak mempunyai perasaan sesama manusia, maka itu mungkin tidak akan sampai ke sana. Jadi kesadaran tingkat kedua itu adalah afeksi itu. Kesadaran yang tingkat ketiga itu adalah kesadaran psikomotor. Itu adalah tindakan untuk berbuat sesuai dengan kehendak, perasaan, dan pengetahuan yang telah diketahui. Nah, seseorang yang mempunyai ikatan tiga kesadaran tadi secara utuh, secara konsisten, orang itu yang disebut sebagai sehat secara mental. Nah, sehat secara mental inilah yang justru menjadi tujuan dari puasa. Maka puasa ketika menciptakan suatu kesadaran mental yang menghadirkan Allah, takwa, maka orang itu dengan sendirinya akan peka kepada kehidupan masyarakat. Nah, jadi kepekaan mengenai masyarakat, kepekaan itu adalah apabila ada persoalan dia cepat mengerti, cepat bertindak, cepat memberi sikap. Nah, hal seperti ini bagi orang yang puasa itu merupakan suatu jenis kesadaran yang memang dituju. Namun demikian sebagai suatu tujuan, ini sifatnya adalah outcome, adalah hasil satu kesadaran. Puasanya sendiri merupakan suatu latihan. Latihannya adalah melakukan puasa dengan cara seperti yang disyariatkan. Kira-kira untuk penggalan pertama itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, luar biasa sekali tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid, bahwa puasa ini powernya luar biasa gitu. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Dr. Jaja, bahwa memang takwa itu adalah bagian dari bukti bahwa manusia sebagai hewan yang berakal memiliki kepekaan gitu ya sosial, karena kesehatan mental itu tadi bisa dilihat dari bagaimana manusia itu memiliki kesadaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin berpartisipasi aktif dalam acara sore ini, silahkan bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca pemirsa. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan yang luar biasa dari kedua narasumber kita, dan apabila dari pemirsa ingin melakukan dialog interaktif, memiliki pertanyaan atau ingin membagi pengalaman-pengalaman dari pemirsa, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Tadi kita sudah mendengar bahwa ketakwaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak hanya diukur dari hubungan yang ilahiyah saja ya Pak. Dan ketakwaan ini menjadi salah satu tanda bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dan memiliki akal yang sehat, seperti itu. Bahkan ketakwaan ini tadi ketika tidak hanya dilihat dari hubungan yang ilahiyah tetapi juga insaniyah, bahwa ketakwaan ini juga menjadi salah satu bagian atau untuk melihat bahwa manusia itu memiliki kepekaan sosial begitu. Nah, tetapi mungkin seperti ini ya Pak. Ketika bulan Ramadan ini kan kita sering berbondong-bondong melakukan amal kebaikan, salah satunya berbagi begitu ya Pak. Mungkin kita atau bahkan pemirsa yang ada di rumah, kita melakukan santunan anak yatim, memberikan sumbangan makanan untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Tetapi banyak kasus setelah bulan Ramadan itu amalan-amalan itu hilang begitu Pak ya, berhenti. Jadi harusnya yang setelah Ramadan atau puasa itu amalan kita meningkat, tetapi amalan-amalan yang tadi yang kita lakukan di bulan Ramadan berbagi itu justru hilang. Mungkin ada tips-tips dari kedua narasumber kita bagaimana untuk menjaga bahkan meningkatkan kepekaan sosial kita khususnya dalam hal berbagi itu. Baik, terima kasih Mbak Deli.
ada beberapa poin penting yang perlu dipahami terkait dengan puasa ataupun bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah sahrut tarbiyah, ya, bulannya pendidikan. Termasuk juga mendidik kita agar bisa memiliki kepekaan sosial dengan sesama kita. Jadi bagaimana bulan suci Ramadan ini bisa mengajarkan diri kita untuk ta'awun, untuk saling tolong menolong, ya. Misalkan saudara-saudara kita di Cirebon Timur sampai sekarang masih terkena banjir, ya kita yang berada di wilayah tengah, wilayah barat, kita ikut serta, ya, memberikan donasi, memberikan bantuan kepada mereka. Nah, ini adalah sebagai bentuk ta'awun kita atau saling tolong menolong kita. Nah, Ramadan ini adalah sahrut tarbiyahnya. Bagaimana kita dididik untuk saling tolong menolong. Nah, termasuk juga saling berbagi. Nah, dalam salah satu hadis Nabi disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa barang siapa yang memberi makan, ya, orang yang sedang berpuasa, maka orang yang ngasih, orang yang memberi itu akan mendapatkan pahala senilai orang yang berpuasa tersebut, dengan tidak mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu memiliki kepekaan sosial. Dengan ngasih makan saja orang yang berpuasa, itu nilai pahala puasanya sangat luar biasa besarnya. Jadi dengan kita memberi makan pada saat berbuka, itu kita mendapatkan pahala orang yang yang mendapatkan manfaat itu. Nah, apalagi kalau misalkan dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Apalagi kalau sampai orang yang kita kasih betul-betul mendoakan kita. Maka nilai keberkahan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya kenapa Ramadan itu mengajarkan diri kita untuk saling menolong, saling berbagi, dan juga saling menjaga hati. Dalam artian, puasa yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, tetapi juga kita bisa menjaga lisan kita, agar jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Agar lisan kita ini tidak membuat orang lain itu menangis atau bersedih. Kenapa? Karena puasa itu ya harus totalitas. Artinya kalau menurut Imam Al-Ghazali, puasa kita bukan hanya di tingkatan umum saja. Perlu kita tingkatkan di posisi khusus atau khusus. Sehingga peningkatan kualitas takwa kita betul-betul jauh lebih baik. Dengan cara apa? Ya, puasa lisan kita agar tidak mudah ghibah, fitnah. Kaki kita puasa agar jangan sampai melangkahkan kaki di hal-hal yang tidak baik. Termasuk juga hati dan pikiran kita ikut berpuasa. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang maksiat. Jangan sampai pada saat bulan puasa, pikiran kita itu pikiran yang ngeres atau pikiran yang sekiranya ini tidak ada unsur kemanfaatannya. Nah, di samping itu, ya, kenapa bulan suci Ramadan ini menjadi orang itu senang berlomba-lomba? Biasanya kan motivasi pertama itu adalah pahala. Pahala yang sangat besar, pahala yang berlipat ganda yang Allah janjikan kepada kita, ya. Nah, harapannya setelah selesai Ramadan ini kan tetap dipertahankan minimalnya. Syukur-syukur kalau ditingkatkan. Ya, kalau ditingkatkan berarti puasa kita ini sukses. Ya. Atau minimalnya ya kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita lakukan di bulan setelah Ramadan ini. Karena mohon maaf, banyak orang muslim yang berada, yang punya kemampuan, yang hartanya banyak, tetapi ia enggan bersedekah. Ia enggan untuk memberi. Baik itu kepada anak yatim maupun kepada fakir miskin. Dan subhanallah, kalau misalkan orang-orang yang diberikan amanah dalam bentuk harta, diberikan amanah dalam bentuk jabatan, kekayaan yang lebih, ia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, ini katakan ancaman Allah itu luar biasa. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang menjadi pendusta agama, yang mendustakan agama? Dia adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli atau enggan memberi makan kepada orang miskin. Nah,
Ini ancamannya luar biasa. Kalau kita punya harta, kita berkecukupan, tapi kita tidak mau peduli kepada anak yatim, tidak mau berbagi kepada fakir miskin, maka kita dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Jadi saking luar biasanya. Artinya apa? Bahwa ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah, maka di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Di situ ada hak anak yatim yang harus kita berikan, yang harus kita santuni. Kenapa? Karena kita sudah diberikan amanah oleh Allah dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk harta kekayaan. Itu seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Dokter Jaja, terima kasih bahwa tadi disebutkan setiap harta yang kita miliki sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita ya Pak ya. Betul. Ada hak-hak dari anak yatim dan fakir miskin, sehingga ada baiknya dan seharusnya justru kita juga membagikan kepada mereka yang berhak. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga bulan-bulan setelah Ramadan. Mungkin ada tambahan dari perspektif yang lain Pak Wahid, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Leli. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaja itu sangat penting. Tapi mari kita lihat persoalan kita di hari ini dari aspek kajian mengenai orang yang puasa. Nah, sudah mulai banyak yang mengkaji bahwa di bulan Ramadan ini nilai konsumerismenya naik luar biasa ya Pak Jaja. Jadi pasar-pasar lebih ramai, kemudian mal-mal lebih ramai, dan tingkat konsumsi makanan-makanan yang sangat istimewa itu lebih kuat. Kadang-kadang bisa kita mengerti karena berlatih puasa supaya semangat, maka kemudian ditopang oleh makanan yang bergizi dan banyak. Tapi ini justru kemudian yang perlu kita kritisi atau kita perhatikan, apakah mengganti jadwal makan gitu ya, atau bahkan malah lebih konsumtif daripada sebelum puasa ya. Ini mempunyai nilai yang meningkatkan kepekaan sosial atau tidak gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita harus pikirkan ini. Nah, menurut hemat saya itu kalau kita menjalani puasa sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad junjungan kita, insya Allah kita dengan sendirinya itu akan berlatih. Tarbiyah itu nanti akan muncul, yaitu berlatih dengan takwa. Misalnya begini, satu, kalau buka jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Awali dengan makanan yang manis dan minum. Mengapa? Karena manis itu mengandung kalori. Kalori ini yang sedang kita stop ya mulai subuh sampai asar. Itu ketika kalori itu dimasukkan di awal itu kemudian energi itu muncul. Tapi tidak perlu banyak, karena kalau banyak pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Saya sendiri juga harus berlatih seperti ini karena rasanya pengen makan sebanyak mungkin. Seperti anak-anak itu makanannya banyak banget. Kalau sudah orang tua biasanya makanannya banyak tapi yang dimakan sedikit karena nggak kuat sudah. Nah, itu yang kedua, itu kemudian petunjuk Nabi kalau pada saat puasa kayak gini Ramadan, banyak-banyaknya sedekah tadi ya, banyak-banyaknya baca Quran, banyak-banyaklah sholat malam, terutama nanti adalah di malam ketiga sepertiga akhir ya. Nah, ketika kita membiasakan itu dengan sesuai dengan petunjuk Nabi ini, itu sebetulnya tarbiyahnya kan sangat kuat, Apa yang disebut sebagai puasa itu menghayati tentang kemiskinan, tentang kelaparan, tentang kekurangan, itu akan menjadi sangat kuat. Dan kemudian ketika kita bersedekah kepada orang lain, itu sedekahnya itu dalam. Sebisa mungkin sedekahnya juga dilatih sedekah yang benar-benar mengikhlaskan diri untuk datang memberikan dan bukan memanggil orang untuk berlomba-lomba mendapatkan apa yang kita miliki sebagai suatu hal kebanggaan, tapi justru kita yang harus datang dan memberi kepada orang lain atau menolong pihak teman-teman yang sedang mengalami bencana, mengalami kesulitan, mendidik orang dan istiqomah di dalam melayani umat. Nah, kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Rasul ini, harapan untuk tarbiyah, melakukan mentransformasi kesadaran pada diri untuk peka, untuk menjadi peka sosial itu dapat diharapkan lebih kuat. Nah,
Tapi kalau kita masih memikirkan bahwa puasa ini suatu kewajiban, dan dengan demikian sudah dihalalkan untuk iftar, untuk berbuka, untuk makan, dan misalnya yang sudah berkeluarga adalah berhubungan suami istri di malam hari, itu kemudian semacam menjadi dendam. Karena sudah ditahan sehari, maka dendam di malam hari. Nah, kalau seperti ini ritmenya secara hukum, secara fikih tidak salah. Tapi secara tasawuf, secara yang lebih dalam tadi, Imam Ghazali disebut, itu melatih kepekaannya itu menjadi berkurang. Nah, inilah mengapa di dalam hadis qudsi Allah mengisyaratkan satu hal yang sangat menarik, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu li yaqulu qala Rasulullah sallallahu yaqulu Allah ta'ala azza wa jalla as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi itu bahwa puasa itu adalah milikku dan aku akan membalas sendiri kepada umatku, karena umatku ini lapar tidak ada yang melihat, sembahyang tidak ada yang melihat, berzikir tidak ada yang melihat, semuanya untukku. Nah, di situ artinya apa? Kesadaran mengenai takwa tadi itu adalah sangat kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kepekaan sosial itu dengan sendirinya di dalam Ramadan ini akan terasa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wahid dan Pak Jaja yang sudah memberikan tadi jawaban bagaimana kita bisa meningkatkan kepekaan sosial kita setelah bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Menyapa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kita dalam program Ramadan Menyapa. Tadi sudah disampaikan pemaparan yang luar biasa dari kedua narasumber kita tentang bagaimana dalam bulan Ramadan ini kita mengasah kepekaan sosial kita, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita, karena ketakwaan itu tidak hanya diukur dari hubungan yang ilahiyah saja, yang hablum minallah, tetapi juga ketakwaan itu dilihat dari bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau hablum minannasnya. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa setiap harta yang kita miliki adalah sebagian milik orang lain atau milik fakir miskin, milik anak yatim. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk membagi kepada mereka. Tetapi bagaimana jika kondisinya seperti ini, Pak? Kita ingin berbagi, tetapi kita sendiri memiliki keterbatasan ekonomi gitu, Pak. Nah, mungkin apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ini menarik sekali. Sebetulnya antusiasme kita umat Islam itu luar biasa bagus. Ingin membantu, ingin menolong, ya, peduli kepada orang lain. Ini sudah ada di dalam hati. Nah, hanya saja tidak semua orang itu bisa berbagi dalam bentuk materi. Tidak semua orang itu ingin membantu dalam bentuk uang, ya. Makanya kenapa dalam Islam itu ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mengasah kepekaan sosial, dalam rangka menumbuhkan sensitivitas kepedulian atau menumbuhkan sikap empati kepada sesama kita, terutama yang membutuhkan. Ketika kita bisa mengeluarkan harta, ya, maka kita bisa mengeluarkan harta itu atau uang itu dalam bentuk zakat, ya, dalam bentuk infak, ya, atau juga dalam bentuk wakaf jika mau produktif, ya. Tetapi ketika kita tidak punya kemampuan dalam bentuk harta tadi, karena kan kalau infak itu ukurannya jelas, ada harta yang kita keluarkan, ya, ada benda yang kita belanjakan, yang kita berikan. Nah, begitu pula zakat. Zakat itu kan materi jelas. Ketika zakat fitrah, maka beras. Ya, 2,5 atau 2,8 kalau di kota Cirebon saat ini. Atau juga dalam bentuk uangnya. Ya, ada yang 45.000, ada yang 40.000, ada yang 37.000. Ini jelas materi. Ya. Begitu pula dengan zakat mal, ya, zakat amwal. Jadi ketika seseorang dalam 1 tahun itu sudah memenuhi kadar nisabnya, memenuhi dalam 1 tahun, maka ada kewajiban dia untuk mengeluarkan dalam bentuk zakat mal, yaitu sebesar 2
2,5%. Iya. Jadi kalau seandainya dia punya penghasilan 100 juta, Iya. maka kita ambil 2,5%-nya. Jadi sekitar berapa? 2,5 juta 2,5 lah. juta, ya. Untuk kita berikan kepada 8 asnaf yang berhak untuk menerimanya. Mulai dari fakir, miskin, gorim, amil, dan seterusnya. Tetapi tetap skala prioritas utamanya adalah fakir miskin. Makanya kenapa itu ditempatkan di posisi yang pertama kedua. Fakir baru kemudian miskin. Artinya kita jangan memprioritaskan yang lain terlebih dahulu, tetapi fakir miskin dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat mulia. Ketika zakat ini betul-betul dilaksanakan dengan optimalisasi yang benar, maka harusnya dengan zakat fitrah, zakat mal, itu setiap tahun itu ada penurunan, ada pengurangan. Yang tadinya mustahik, ya dia bisa menjadi muzaki. Ya, harapannya seperti itu. Nah, tetapi ketika kita tidak memiliki dalam bentuk harta untuk berzakat, zakat saja tidak ada uangnya, tidak ada berasnya, pengen berinfak ke musola juga tidak ada uangnya, maka kita boleh membantu orang lain, ya, menolong orang lain. Inilah yang disebut dengan sodakoh. Jadi sodakoh itu memiliki dimensi yang lebih luas, lebih umum. Bahkan kata Nabi, senyum saja adalah sodakoh. Jadi ketika membuat orang lain itu bahagia dengan datangnya kita, itu adalah sudah sodakoh. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Artinya dalam hal berbagi kepada orang lain, ini unsurnya tidak ada paksaan. Ya, sama dengan haji, man istata'a ilaihi sabila. Artinya ketika punya kemampuan, ya kita membantu dalam bentuk materi. Tetapi ketika kita tidak punya kemampuan dalam bentuk materi, yang bisa kita lakukan itu adalah membantu dalam bentuk yang lain. Tenaga, terus kemudian pikiran, ya, atau juga minimalnya membahagiakan, tersenyum. Jadi itu sudah dalam bentuk membantu sodakoh dengan sesama kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, baik pemirsa. Jadi berbagi itu atau mengasah kepekaan sosial kita tidak harus lewat materi, tetapi juga bisa lewat tenaga kita, pikiran kita. Bahkan tadi disebutkan lewat senyum, karena senyum itu katanya sodakoh. Ya. Dari Pak Wahid ada tambahan, silahkan. Baik, pemirsa, ini menarik sekali mengenai sodakoh, kemudian sebetulnya ini amal kebaikan ya. Ini sebetulnya seperti apa yang bisa kita lakukan supaya mengasah kepekaan ini secara lebih kuat gitu ya. Secara konseptual, ketika kita melakukan amal kebaikan itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi yang kita sebut sebagai dimensi karitatif. Karitatif itu adalah amal pemberian, amal kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, amal itu ya seperti sedekah, memberikan sesuatu, zakat dan sebagainya yang kurang lebih mempunyai nilai praktis, diberikan langsung bisa dikonsumsi. Tapi yang kedua itu juga bisa yang sifatnya itu non karitatif. Non karitatif itu artinya adalah memberikan skill, pengetahuan, kemudian pemberdayaan, itu semuanya juga bagian dari sedekah. Nah, justru yang kita perlu pikirkan untuk pengembangannya itu adalah bagaimana amal sedekah ini supaya meningkat menjadi sedekah jariyah, itu mempunyai sifat keberlanjutan atau sustainable. Nah, itu membutuhkan suatu sistem, kemampuan, orang-orang, prosedur, kemudian yang itu bersifat keberlanjutan. Nah, dengan demikian nanti maka amal kebaikan ini itu akan berlangsung terus-menerus. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, sebenarnya luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Sebenarnya masih ingin juga berdiskusi panjang lebar, namun karena keterbatasan waktu, kita masuk pada sesi simpulan. Mungkin bisa disampaikan simpulan singkat dari narasumber kita, Pak Jaja dan Pak Wahid, silahkan. Baik, pemirsa RCTP yang berbahagia, ya, puasa mengajarkan kita untuk saling berbagi. Puasa mengajarkan kita untuk saling menolong. Puasa juga mengajarkan kita untuk bisa menjaga hati di antara sama kita. Sehingga yang ada di dalam hati dan pikiran kita ketika kita masuki bulan suci Ramadan, kita tidak hanya sekedar memiliki ego secara pribadi untuk meningkatkan ibadah vertikal, tetapi kita juga harus melihat sisi kanan kiri kita, tetangga, saudara, orang lain yang pasti di situ mungkin membutuhkan uluran tangan kita.
butuh bantuan dari kita, butuh sumbangsi dari kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan berbagi, menjadi bulan dalam rangka mengasah kepekaan sosial kita dengan sesama kita, sehingga apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, kita menjadi umat yang terbaik dengan saling berbagi, saling menolong di antara sesama kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaja. Selanjutnya kesimpulan dari Pak Wahid. Baik, bulan puasa ini para pemirsa mari kita jadikan sebagai ruang latihan rohani kita ya. Jadi ini adalah barang siapa yang berpuasa dia akan bertakwa. Takwa ini merupakan satu hasil, satu kesadaran yang meliputi kesadaran kognitif karena ada unsur pengetahuan, afektif karena ada unsur sikap, rosyidun tadi ya. Kemudian psikomotorik itu karena ada tindakan, yaitu dengan cara sedekah dan sebagainya ini. Nah, dengan kesimpulan ini bahwa puasa adalah ruang berlatih rohani, riyadhah ruhani ya, maka besar harapan nanti hasilnya itu nanti kita akan terasah kepekaan kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber atas tadi simpulannya. Pemirsa RCTV yang berbahagia, karena waktu yang sangat terbatas, maka mungkin salah satu poin yang dapat kita simpulkan bahwa bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak hanya diraih melalui jalur yang vertikal, tetapi juga jalur horizontal atau hubungan manusia dengan manusia. Baik, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa yang sudah setia dengan tayangan kami sejak pukul 4 tadi sampai sekarang jam 5, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Haji Jaja Suteja MPDI dan Bapak Wahid Hasim M.Hum. Saya sendiri Nurleli Hikmawati, terima kasih atas kehadiran pemirsa di luar sana. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya setiap jam 4 sampai jam 5 sore dalam program Ramadan Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.